Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. इस आयत का तर्जुमा है, terjemah ayat ini adalah bahwa kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manfaat umat manusia, kemudian memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan dan beriman kepada Allah. Dan jika orang-orang ahli kitab beriman, maka ini akan lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada orang beriman, namun kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Ayat ini yang tuan-tuan sudah dengar dalam sebelumnya juga saya telah jelaskan, tetapi ini merupakan topik yang ini merupakan nasihat atau ingatan yang hendaknya berkali-kali disebutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman dan untuk orang-orang yang tidak hanya mendakwakan dia beriman, bahkan mereka menjaga iman mereka. Mereka sambil menjaga iman mereka, mereka terus meneguhkan iman mereka, penjagaan imannya, dan sejalan dengan peneguhan imannya, iman daripada generasinya, penjagaan iman generasinya pun juga mereka terus berusaha. Dan tidak hanya sekedar keluarga, penjagaan iman keluarganya dan untuk keteguhannya, bahkan orang-orang yang tinggal di lingkungannya, bahkan kepada orang yang tidak beriman pun juga. Oleh karena itu mereka menasihatkannya supaya mereka melaksanakan kebaikan demi untuk Tuhan, dan mereka menjadi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala
ada satu tanggung jawab besar yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Yakni orang-orang yang beriman yang mendakwakan bahwa kita dengan beriman kepada imam zaman ini dan pencinta sejati, dengan beriman kepada pencinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah menyatakan iman kita kepada Allah. Kita menyatakan keteguhan iman kita kepada Allah. Jadi orang-orang Islam pada zaman awal seperti mereka yang hukum-hukum Quran itu dan perintah sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mereka pegang, dan syariat dan hukum-hukum Al-Quran di dalam kehidupan mereka, mereka berusaha mengamalkannya, bahkan mereka bisa meraih keredaan Allah, dan dengan karunia Allah mereka menjadi sukses juga. Pada zaman ini, ini merupakan kewajiban orang-orang Ahmadi yang kepada Al-Quran dan kepada Rasulullah, dan mendakwakan sebagai orang yang teguh imannya, yang di dalam kehidupannya berusaha untuk menciptakan revolusi dan untuk mengaplikasikan ajaran Islam dalam dirinya, dan telah beat di tangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bahwa kita harus mengintrospeksi diri kita, bahwa sejauh mana kita telah menunaikan diri sebagai umat yang terbaik, bahwa sejauh mana kita demi untuk kebaikan umat manusia kita mempunyai rasa simpati dan empati untuk mereka, bahwa sejauh mana kita dengan ucapan kita, dengan amal kita menekankan untuk melaksanakan amal-amal baik, bahwa sejauh mana kita dengan amal kita dan perkara-perkara kita berusaha menjauhkan manusia dari keburukan. Apabila kita mengintrospeksi, kita tidak akan bisa mengada-adakan dari diri kita sendiri. Kita hendaknya mengintrospeksi dengan meletakkan standar ini yang telah diletakkan di hadapan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya akan sebutkan ke depan. Apabila kita menintrospeksi seterusnya dan di dalam diri kita menciptakan perubahan, kita berusaha untuk menciptakan perubahan suci, maka kita akan terus sukses dalam jalan kemenangan. Insyaallah. Turunnya satu bangsa itu senantiasa mulai apabila dia membuat standar yang mengada-ada, maka dia akan dicengkram dengan hawa nafsu dan dia lupa akan tujuan hidupnya yang mendasar. Di dalam Al-Quran dengan menyebut para nabi terdahulu, karena itu kita diingatkan bahwa umat-umat terdahulu ketika mereka melupakan ajarannya dan ketika dari maksud-maksudnya mereka meninggalkan maksud-maksudnya itu, maka apakah mereka itu akan hancur? Mereka hancur atas demikian rupa rusaknya, sehingga di tempat ajaran yang benar maka lahir kelalaian dan ajaran-ajaran yang tidak benar yang menciptakan kehancuran rohani. Mereka di hadapan keburukan itu mereka anggap baik, rasa tidak malu mereka anggap sebagai ajaran yang baik. Kemudian dia mulai mentafsirkan ajaran-ajaran agama sesuai kemauannya. Mereka merubah ajaran para nabinya mereka. Atas nama ajaran para nabi, mereka sesuai dengan kemauannya mereka, ajaran itu mereka jadikan, lalu dia menisbahkan kepada para nabi ajaran yang salah, yang sebagai dampaknya bahwa
तकद्दुस भी बाकी नहीं रहा उनके दिल kesucian Allah tidak lagi terada dalam dirinya, dan tidak pula kesucian para nabi, dan secara rohani mereka itu mati. Inilah kondisi dewasa ini di negara bangsa-bangsa barat. Selain itu, dan mazhab yang sebelum Islam dan menisbahkan dirinya di kalangan pada umat Islam, ini merupakan kebaikan Allah Subhanahu wa taala bahwa sesuai dengan janjinya bahwa dia menjaga kitab syariat terakhir ini, dan kendati मुसलमानों की अक्सरियत के बारे में kebanyakan umat Islam अल्फाज में नक्शा खींचा ada seorang sebelum kedatangan Hazrat Masih Maud dia bahwa Islam itu tidak tersisa dan tidak ada agama tersisa, tapi ada satu kalangan dalam setiap zaman itu terus terlahir orang yang berusaha mengamalkan ajaran Al-Quran. हिफाजत करता रहा Mereka menjaga, dan pada akhir zaman Allah sesuai dengan janjinya, मसीह मौद अलैहिस्सलाम Hazrat telah mengirim Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, telah mengirim Mahdi alaihi salatu wassalam, dan hari ini kita semua orang Ahmadi इस मसीह मौद को मानने kita mendakwakan diri mengimani Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. दावा करने वाले हैं Kita mendakwakan diri membantu wujud yang membawa iman itu dari bintang Suraya, मंसूब होने वाले हैं dan kita menisbahkan diri kita dengan iman yang telah agama Muhammad SAW itu dia bawa pada kondisi sejatinya, dan dia berjanji untuk menegakkan di seluruh dunia, dan insya Allah jemaat ini akan menyempurnakan itu, insya Allah. खुशकिस्मती है Betapa mujurnya kita कि अल्लाह ताला ने bahwa Allah Subhanahu wa taala di seluruh penjuru dunia dengan perantaraan Masih Muhammadi, amanat Islam, tanggung jawabnya itu kita pikul. और हमें फरमाया Dan dia berfirman kepada kita, kamu pun juga merupakan bagian dari takdir ilahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya akan sampaikan tablik engkau ke seluruh dunia, dan kamu dengan memperoleh bagian dari itu, kamu mendapat ganjaran pahala. किस तरह Betapa तकदीर का हिस्सा बनना है bagaimana kita bisa menjadi bagian dari takdir ilahi ini. पैदा करके Kita dengan menciptakan revolusi dalam diri kita yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita memperoleh reda Allah. Diri kita dengan memurnikan diri demi untuk Tuhan di dalam diri kita, dengan menjauhkan semua keburukan dalam diri kita, di dalam perbuatan dan amal kita jadikan sama. आयत में जो तवज्जो दिलाई गई है Di dalam ayat ini yang diingatkan, ini merupakan perkara yang kalau ada dalam diri kita, dan तकदीर करने वाले हों kita merupakan orang yang bertablik, maka setiap orang yang bersih fitratnya akan tertarik kepada itu. ये जरूरी नहीं Tidak mesti bahwa hanya ऐसी तबलीग की जाए bertablik के लिए जरूरी है yang penting untuk urusan-urusan agama. Ini merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah terangkan, yang mana orang-orang dunia pun akan tertarik kepada itu, akan ditarik kepada itu. Agama apapun dia beragama apapun, maka dia menginginkan nilai-nilai akhlak yang luhur, karena di dalam hatinya mereka pun ada fitrat yang suci. Dia menghendaki hal-hal yang baik. Bahkan orang yang tidak beragama pun juga akhlak yang mulia itu mereka katakan bagus juga, dan mereka menghendaki itu juga, dan perkara-perkara yang buruk pun juga mereka ingin meninggalkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, pahamilah tanggung jawab itu, dan untuk manfaat umat manusia dan untuk meraih keredaan Allah, tekankanlah untuk melakukan kebaikan dan cegahlah dari keburukan-keburukan.
तवज्जो दिलाओ berilah pemahaman kepada manusia untuk menunaikan hak-hak hamba, dan orang-orang yang merampas hak-hak hamba-hamba Allah, jauhkanlah diri kalian dan cegahlah mereka dari amal-amal yang bertentangan dengan itu. Namun sebelum melakukan itu, sebagaimana saya katakan itu, kita perlu mengintrospeksi diri kita. Sistem yang ada dalam diri kita harus perbaiki, maka baru kata-kata kita akan ada pengaruhnya. Dan untuk memperbaiki sistem yang ada dalam diri kita harus senantiasa mengintrospeksi bahwa Allah setiap ucapan saya dan setiap amal saya selalu dia perhatikan. Setiap amal saya itu dia perhatikan, dilihat. Dunia hanya akhlak duniawi dengan mengajarkan itu dan memberitahukan ajaran kebaikan dan keburukan dan menekankan kepada kebaikan dan dengan memberitahukan tentang keburukan, kita harus menyesuaikan diri dengan sabda firman Tuhan, yakni tu'minu billah, yakni beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Allah baru akan menjadi hakiki manakala keredaan Allah dan kecintaan Allah dan menjadi keras dibandingkan dengan yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi orang yang beriman itu mereka paling mencintai Allah. Manusia, apa yang dia cintai, maka yang dia pasti akan memperhatikan itu. Jadi manakala kita mendakwakan iman, maka kecintaan kepada Allah pun kita harus utamakan. Dan apabila kita cinta kepada Allah, maka hukum-hukumnya, pengamalannya pun juga kita akan anggap itu paling penting. Jadi manakala kita mengintrospeksi diri kita, maka akan terasakan bahwa menjadi umat terbaik tidak hanya mengumumkan diri beriman. Dari itu tidak akan sempurna maksud kita hanya dengan itu. Bahkan di dalam kecintaan Allah, langkah kita dengan melangkah itu kita akan menjadi orang yang umat terbaik. Untuk menjadi hamba yang mendapatkan reda ilahi, kita harus menekankan kepada orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah orang dari keburukan. Maka baru kita akan dikatakan sebagai khairi umat terbaik. Dan dalam corak ini, apabila seorang mukmin melangkahkan langkahnya, maka seorang hakiki mukmin yang pertama dia akan melihat bahwa sesuatu yang saya nasihatkan, apakah kebaikan itu ada dalam diri saya? Keburukannya ingin saya cegah orang-orang untuk melakukan, apakah keburukan itu ada dalam diri saya? Dia akan merenungkan satu sisi saya akibat daripada iman saya yaitu ada pendakwaan akan kecintaan Tuhan, dan kepada siapa kita mendakwakan cinta, maka di hadapannya manusia semua kondisinya itu dia akan zahirkan. Setiap rahasia akan dia saling tahu, dan Allah Subhanahu wa taala adalah wujud yang alimul ghaibi wasyahadah. Tidak perlu kita memberitahukannya. Dia semua yang zahir dan yang tersembunyi dia tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa satu sisi kamu mendakwakan iman, kamu mendakwakan cinta kepada saya. Hal yang kedua, dan saya yang mengetahui hati kamu. Saya melihat noda di dalam diri kamu. Apa yang kamu katakan, kamu tidak tengah melakukan itu. Jadi sistem dari dalam ini
untuk mukmin yang hakiki, जो अंदरूनी yang का खुद का निज़ाम है, dia yang merupakan dia sendiri yang menjaga sistem itu dia akan membawanya kepada jalan yang lurus. Kalau dia yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan itu maha melihat, dia alimul ghaib wa syahadah, maka dia dengan syarat ada iman. बस हम में से अगर Jadi kalau di dalam kita kalau ada sistem penjagaan secara otomatis, kalau ini tidak ada maka kita harus khawatir bahwa standar iman kita itu tidak ada seperti yang hendaknya ada. Setiap keburukan dan setiap keburukan dalam masyarakat itu nampak di hadapan kita seperti cermin, tapi cermin ini baru akan nampak manakala kecintaan kepada Allah itu ada dalam diri kita, tertanam. Kalau tidak ada perasaan ini, मोहब्बत गालिब ना हो, tidak menang kecintaan Allah dalam diri kita, maka masyarakat dan keduniawian itu lebih tinggi, maka standar keburukan dan kebaikan itu menjadi berubah. जमात की बाद रवायात हैं, Sebagian ada tradisi-tradisi jemaat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dan para khulafa dalam berbagai waktu telah menegakkan ajaran-ajaran Islam, mengajarkan ajaran Islam dalam jemaat. Sebagian perkara-perkara dalam jemaat untuk mencegah itu masuk dalam jemaat, mereka para khalifah itu berlaku keras, bersikap keras. Oleh karena itu, हकीकी मोमिन का untuk menjadi umat yang beriman yang hakiki, tujuan hidup itu adalah untuk mengamalkan yang ma'ruf dan perlu mengamalkan kebaikan-kebaikan. Tanpa itu tidak akan bisa menekankan kepada kebaikan dan tidak pula dia bisa mencegah dari keburukan. Jadi manakala dengan imam zaman kita menisbahkan oleh diri kita bahwa kita akan menciptakan perubahan suci dalam sisi dan kita berusaha menjadi umat yang terbaik, maka baru kita pun juga harus meninggalkan keduniawian. लेकिन बुनियाद नहीं बन सकते। Tidak, kebaikan itu tidak hanya begitu saja, bahkan standar kebaikan itu baru akan terjadi mana yang dari segi ajaran Islam. इस ज़माने में Di zaman ini kita dari Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam itu beliau yang telah mengajarkan kita dengan mendapatkan petunjuk dari Allah. Beliau dia berusaha untuk menekankannya dalam jemaat, menjalankannya dalam jemaat. Ini merupakan perkara yang sangat penting dan merupakan perkara yang penting yang setiap orang Ahmadi harus memahami. Beberapa hari yang lalu ada dalam sebuah jemaat dalam urusan, jadi ada perkara dalam perkawinan. Oleh karena itu saya menghukum orang-orang itu, memberikan sanksi, dan sebagian dari mereka itu yang memahami agama, sebagian dari mereka tidak paham tradisi-tradisi, kendati mereka ini bukan alasan. Setiap orang Ahmadi kita harus menampilkan iman yang hakiki dan harus memahami juga. Tapi sebagian dari mereka ada juga yang memahami agama juga. Dia berkhidmat juga kepada jemaat, tradisi-tradisi jemaat dan ajarannya pun dia juga tahu. Mereka pun juga dia dengan ikut serta dalam pernikahan itu dia memperlihatkan kelemahannya. Jangankan mencegah keburukan, dengan duduk di situ dia terus melihat dan apa yang sia-sia di situ dia lihat, dan bukannya mengamalkan tanhauna anil mungkar, mereka menjadi bagian dari keburukan itu. Dan sebagian sesudah itu dia menulis kepada saya bahwa kami katanya ikut serta untuk memperbaiki. Ini merupakan perbaikan yang aneh, bahwa dia tidak ada perhatian untuk mencegah orang itu dari keburukan dan tidak pula menasihatkan untuk kebaikan. Kalau juga menasihatkan untuk kebaikan, maka dalam bercorak topik yang lain. Inilah merupakan istilah yang aneh.
bahwa keburukan yang lain itu lain coraknya. Dengan melihat itu dia ikut serta di situ. Lalu dia mengatakan kami sedang menasihatkan kebaikan. Apakah dia menasihatkan atau tidak? Kalau dia menasihatkan pun pula, maka बुराई को रोकने के लिए नहीं की गई। bahkan dia tidak melakukan untuk mencegah itu, bahkan dia menekankan kebaikan yang lain. Ini merupakan perkara yang seorang pencuri dia lihat mencuri, lalu bukannya menangkapnya dan bukannya menjaga orang jangan rugi dari itu, dia lalu menolong pencuri itu. Lalu sesudahnya dia mengatakan bahwa dari berkata benar itu sangat baik sekali. Memang berkata jujur itu hal yang bagus, tapi pada saat itu menasihatkan kebaikan dan mencegah dari keburukan adalah mencegah pencuri itu melakukan pencurian. Jadi kalau ada iman kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam dengan takut kepada masyarakat, jangan hendaknya orang Ahmadi seperti itu. Bahkan perlu mendahulukan agama kalian, anak-anak kalian, dan untuk orang-orang yang beriman kepada bahwa supaya kalian itu orang-orang yang tinggal di barat dia mengikuti Dajjal, apalagi yang tersisa perkara yang banyak orang terlibat di situ. Dan lalu dikatakan kepada saya bahwa banyak dari mereka itu yang di dalam jemaah. Nah, kalau tidak nanti akan timbul kegelisahan dalam jemaat. Maka saya jawab bahwa mereka pasti akan dihukum kalau menciptakan kegelisahan dalam jemaat dan orang tinggal pergilah, keluarlah. Saya tidak khawatir. Tapi yang akan terjadi adalah bahwa apa yang diajarkan oleh Islam, yang diajarkan oleh Hazrat Masih Maud, bahwa menghindar dari keburukan. Bangsa-bangsa pertentangan antara amal dan perbuatan, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pun juga tidak suka. Allah dan Rasulnya tidak suka. Sebelumnya pun juga berkali-kali saya telah katakan bahwa sebelumnya para khalifah juga telah mengatakan bahwa pernikahan-pernikahan seperti itu dan resepsi-resepsi seperti itu, kalau seorang Ahmadi di rumah orang Ahmadi, maka tempat orang lain, maka pergilah. Kalau tidak itu penakut. Karena itu akan sama dengan menolong keburukan. Kecintaan kepada masyarakat, hendaknya kecintaan Allah itu yang lebih utama. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada setiap orang Ahmadi. Kini saya ingin mengemukakan sebuah hadis Rasulullah SAW yang dari itu dapat diketahui bahwa mutu orang mukmin itu bagaimana hendaknya. Dengan membaca hadisnya akan berdiri berulama kita. Rasulullah SAW bersabda bahwa Hazrat Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa ada 4 sikap kebaikan yang kalau itu ada, itu sepenuhnya munafik. Yang kalau dari perkara itu ada satu perkara yang ada satu corak, maka ada satu corak munafik. Kalau selama dia tidak meninggalkan itu, kalau amanat itu diamanatkan padanya, maka dia berkhianat. Dan hal kedua adalah apabila dia berbicara, maka dia berdusta. Yang ketiga, apabila dia berjanji, maka dia melanggar janji. Dan yang keempat, apabila dia bertengkar, maka dia mencaci maki. Hazrat Shah Waliullah yang telah memberi komentar akan hadis Bukhari, beliau menertibkan dan membuat komentar. Di dalam komentarnya itu beliau menulis bahwa dalam pembahasan iman,
yaitu yang terkait dengan kemunafikan. Maksudnya itu adalah bahwa kufur dan syirik dan setiap dengan menyebut ketidakseimbangan, yakni kemunafikan, itu adalah bisa mengurangi iman. Beliau menulis bahwa seberapa dalam diri orang ada tanda-tanda ini, maka sebanyak itu pula kemunafikan ada dan imannya pun juga kurang. Munafik adalah yang tidak sesuai imannya yang zahir dan di dalam hatinya, yakni bertentangan dengan keadaan, dengan hakikat, yakni apa yang dia terangkan lain di dalam hatinya. Dan tanda-tanda munafik yang Tuhan beritahukan itulah penjelasan yang benar. Dalam kedustaan dan ucapannya, perbuatannya dan niatnya semuanya bertentangan. Itu bertentangan dengan kenyataan. Melanggar janji dan mencaci maki, ini pun juga adalah melakukan yang bertentangan dengan kenyataan. Kalau ada kemunafikan yang besar-besar, tidak adanya iman dalam hati, dan ini pun juga bertentangan. Atau ada iman namun tidak ada pengakuan, ini pun juga bertentangan dengan hakikat. Sebagian orang mengatakan bahwa kami menganggap masih mau mengimani, masih mau dengan baik, tetapi kami tidak bisa nyatakan kepada dunia. Ini pun juga kemunafikan. Atau ada iman namun tidak dia nyatakan dengan amal. Jadi dia beriman tapi amalnya bertentangan dengan ajaran itu pun juga munafik. Walhasil apapun corak ini yang ada, maka inilah ada kemunafikan. Inilah arti kemunafikan itu. Ini keburukan-keburukan yang dijelaskan dalam hadis ini. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa pada zaman ini banyak sekali nampak di hadapan kita, dan dengan terpengaruh dengan masyarakat kita, sesungguhnya kita pun juga pasti akan terkena juga di antara kita, atau terjadi di antara kita. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, di dalam itu kalau ada satu juga dalam diri seorang, satu bagian di dalam hati, dia itu akan menjerumuskan orang ke dalam kemunafikan. Dengan mengisyaratkan kepada keburukan ini, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda di satu tempat bahwa pada zaman Rasulullah SAW, orang-orang yang munafik, kalau dia ada pada zaman ini, maka dia akan dianggap sebagai orang suci dan sebagai orang mukmin. Karena apabila keburukan itu meningkat, maka pada saat itu sedikit pun kebaikan itu akan sangat dihargai. Orang-orang yang dikatakan sebagai munafik pada dasarnya itu adalah dibandingkan dengan para sahabat yang besar-besar itu. Mereka itu munafik. Namun kita hendaknya perhatikan bahwa dengan beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, standar kita itu harus tinggi hendaknya dibandingkan dengan umat Islam lainnya. Untuk kita, pada orang yang beriman, yang lemah imannya pada zaman itu, dan sebagian mereka memperlihatkan itu bukan contoh untuk kita. Bahkan standar kita atau contoh kita adalah yang imannya itu tinggi, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan kabar suka surga untuk mereka. Jadi kita harus memperoleh standar yang tinggi, yang Allah dan Rasulnya dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Standar amanat kita hendaknya tinggi, standar kejujuran kita, amanat bangsa, amanat jemaat, atau amanat pribadi, setiap itu kita harus tunaikan, laksanakan. Kalau kita bekerja sebagai pegawai pemerintah, maka standar kita, amanat kita hendaknya yang mengistimewakan kita dari orang lain. Kalau kita bekerja di swasta, hendaknya ada contoh orang Ahmadi.
mengistimewakan mereka dari orang lain. Kita dewasa ini dengan bangga memberitahukan kepada orang lain gair bahwa standar amanat orang Ahmadi itu lebih baik dari orang lain. Tapi hanya baik dari orang lain bukan merupakan hal yang dibanggakan. Tetapi baru dibanggakan hendaknya standar itu yang terbaik. Di negara manapun, di negara mana tidak ada kemajuan, bahkan sebagian itu belum ada kemajuan. Itulah sebabnya bahwa dalam amanat itu, dalam setiap bidang, dalam setiap perkara, dalam setiap permukaan itu ada khianat di antara mereka. Misalnya di Pakistan itu sangat bangga bahwa kami negara Islam, tetapi kini tambah lebih banyak yang korupsi di situ dibandingkan negara lain. Begitu juga bagian negara Islam lainnya atau orang-orang Islam di negara-negara lain yang ada wewenang pada mereka, tapi mereka dalam pengkhianatan sangat maju. Apakah hanya dengan menyebut diri Islam kita akan menjadi umat yang terbaik, atau hanya dengan menerapkan sistem Islam kita akan menjadi umat terbaik? Di kalangan orang-orang itu, dalam diri orang-orang kita bukan hanya satu dua perkara keburukan, itu bahkan semua keburukan. Namun mereka tetap mukmin, menganggap diri mereka mukmin, dan mukmin yang hakiki menurut mereka itu kafir. Dewasa ini betapa berkenaan orang mukmin yang hanya sekedar nama. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa di zaman para munafik, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada orang-orang mukmin yang hanya sekedar nama. Jadi untuk menegakkan standar amanat, kejujuran, dan untuk menjaga kejujuran itu penjaganya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Ahmadi juga yang bisa menunaikan hak itu, dan hendaknya harus menunaikan hak itu supaya terhitung menjadi umat yang terbaik. Kalau ini ditunaikan hak-hak ini, dijaga hak-hak ini, maka dalam masyarakat yang berserakan itu kita memperlihatkan contoh kita, dan lingkungan kita dengan kita nasihatkan kepada mereka. Dan Rasulullah yang datang untuk membawa amanat ketika supaya dunia itu dia sampaikan tauhid ilahi ini, hak-hak Allah dan hak-hak hamba itu bagaimana menunaikannya. Inilah amanat yang diberikan tanggung jawab pada orang Ahmadi. Jadi hari ini orang Ahmadi, amanat ini yang mereka inilah yang paling besar, hendaknya menjadi penjaga atau pelindung daripada amanat itu. Dan yang paling pertama untuk tujuan itu, kita dengan perbaikan jiwa kita berusaha untuk menunaikan amanat ini. Hak-hak Allah, penunaian hak-hak Allah dan penunaian hak-hak Tuhan baru akan tertunaikan amanat ini dengan menjaga, mendidik anak-anak kita supaya dengan dari segi penunaian amanat ini akan berlangsung kepada generasi kita. Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan tanda orang munafik, yaitu mereka itu berdusta. Jadi apabila dia berbicara maka di dalamnya ada unsur dusta. Betapa peringatan ini sangat mengerikan. Kalau kita lihat, maka ini merupakan hal yang bertentangan ucapan dan amal. Dan pertentangan inilah yang munafik, kemunafikan. Di satu sisi kita mendakwakan beriman kepada Allah, dan sisi lain kita berdusta. Seolah-olah kedustaan dalam berhadapan dengan Tuhan itu kita hadapkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dusta dan penyembahan berhala dijadikan menjadi satu.
ये दो बातें इसमें जमा हो जाएं Ini apabila dua hal ini menyatu, या सिर्फ झूठी बोलने वाला हो, berkumpul, atau hanya sekedar berdusta, itu musyrik. और अगर अल्लाह ताला पर ईमान के Dan kalau kita dengan pendakwaan dan beriman kepada Allah itu ada dusta, जानता है, maka setiap orang mengetahui akan jelas ini merupakan penjelasan yang salah, itu adalah kemunafikan. इस तरह Jadi kalau dengan iman, अल्लाह ताला पर ईमान के बजाय इंसान jadi kalau manusia itu, झूठ बोल orang itu tidak मुंह से बेशक ये dia akan lebih dekat dengan syirik. Memang kita mendakwakan kita beriman, tapi amal kita tidak mengiyakan. Betapa itu sangat मुसलमानों की menyesalkan bahwa kebanyakan umat Islam dewasa ini dia melupakan kedustaan dan kebenaran itu. Jadi hari ini kalau orang Ahmadi tidak berjihad untuk itu, dan di dalam diri kita dan lingkungan kita tidak berusaha untuk membersihkannya, maka ini merupakan satu noda yang akan ditanamkan di dalam hati yang yang tidak ada hubungan dengan jemaat Hazrat Masih Maud dan dengan Islam. Jadi Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam datang untuk memperbaiki, untuk menegakkan syariat, ताला का रंग चढ़ाने untuk mewarnai warna Tuhan. का हजरत मोहम्मद Majikan beliau sallallahu alaihi wasallam कामिल पैरवी करते हुए आपकी इत्तिबा में आए, dengan mengikuti secara sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang untuk mengikuti beliau. Kalau kita yang mendakwakan diri beriman kepada beliau, di dalam diri kita itu tetap kedustaan itu ada. Bagaimana kita bisa menegakkan syariat itu? Seberapa kita mendakwakan diri kita, bagaimana kita bisa melaksanakan? Jadi perlu menintrospeksi diri kita setiap orang. Jangan daripada kita melihat orang lain, kita harus mengintrospeksi diri kita dulu. Tanda ketiga diberitahukan adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, munafik itu apabila dia berjanji, maka dia melanggar janji itu. Dia tidak menyempurnakan, bahkan dia melanggar janji yang telah dia janjikan. आजकल यही दुनिया में हालात, Dewasa inilah kondisi yang terjadi di dunia ini. कारोबारों में बदहज़ी है, Melanggar janji dalam perniagaan, dalam urusan setiap harinya melanggar janji. Secara bangsa tidak bisa dibayangkan itu pelanggaran janji itu. Mereka berjanji dalam berbisnis, mereka pun juga berkhianat dan melanggar janji. Tidak bisa dibayangkan seorang memberitahukan, bahkan seorang yang berbisnis sekalipun, misalnya kami mengirim beras dari Pakistan yang bagus, di antara itu ada satu cara diletakkan bahwa itu maka di situ jadi beras yang besar, dengan cara itu dia masukkan sehingga orang lain tidak mengetahui, dan dia tidak hiraukan bahwa dari itu kalau diketahui maka bisnisnya pun akan hancur dan negara pun juga akan buruk namanya. Begitu juga banyak perkara-perkara yang dilakukan yang bukan hanya janji, bahkan khianat juga, dusta juga, bahwa untuk memperoleh uang dia melanggar janji, dan dia menisbahkan dirinya kepada Rasulullah kepada Rasul yang dia harap, apa yang bisa diharapkan dari itu. Di dalam bisnis itu bukan hanya sekedar itu saja, tapi apa contoh yang dia akan tegak dalam janji-janji perang pun juga. Bagaimana Rasulullah SAW beliau telah janji, misalnya dalam perdamaian Hudaybiyah, pada saat itu ada perjanjian bahwa sahabat yang datang dari Mekah itu beliau kirimkan kembali
kepada orang-orang Makkah. Beliau tidak mengatakan bahwa syarat itu tidak tertulis, oleh karena itu tidak kembali. Karena ada secara lisan, beliau mengatakan kembali kamu. Bahkan padahal beliau tahu bahwa dengan dia kembali bahaya juga untuk jiwanya. Inilah standar amanatnya Rasulullah SAW. Jadi hari ini pencinta sejati Rasulullah SAW, murid beliau pun juga hendaknya harus memperoleh standar itu. Satu kali beliau pergi ke pasar, memasukkan tangan beliau di biji-bijian, maka nampak di setengah-tengah, nah itu ada yang sesuatu yang basah, maka beliau mengatakan ini tengah menipu. Maka jadi ini tidak baik untuk seorang muslim. Jadi hendaknya seperti inilah standar yang harus kita peroleh. Maka baru dengan beriman sempurna kepada Tuhan, kita menjadi orang yang menasihati secara hakiki. Kemudian satu tanda orang beriman munafik itu adalah apabila dia berdiskusi maka dia menipu, mencaci maki. Jadi keistimewaan inilah yang kita lihat dari para penentang kita, bahwa betapa banyaknya itu. Setiap TV-nya dan setiap semuanya itu dia zahirkan dalam menentang jemaat. Jadi ini merupakan kewajiban setiap orang Ahmadi menghindar dari itu, dari program-program itu. Jadi setiap orang Ahmadi hendaknya jauh dari itu. Dan jangan memberikan jawaban dengan kekerasan, dengan cara yang sehingga terjadi percekcokan atau kekisruhan. Di hadapan kita hendaknya senantiasa ada contoh yang majikan kita Rasulullah SAW telah tegakkan. Dan kemudian pencinta sejati beliau pun juga, yakni Imam Mahdi alaihissalatu wassalam, telah perlihatkan kepada kita bahwa di hadapan beliau orang mencaci maki beliau, namun beliau tidak pernah menjawab dalam corak itu, bahkan beliau senantiasa memaafkan. Jadi beliau adalah rahmat bagi sekalian alam. Jadi setiap orang, jadi di dalam menjawab kekerasan itu dengan kelemah lembut, itulah rahmat. Mudah-mudahan setiap orang Ahmadi dijauhkan dari penyakit-penyakit itu yang menghancurkan iman dan menghancurkan masyarakat. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam arti yang hakiki, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita merupakan orang yang mengamalkan itu. Kini dengan sangat disesalkan, dengan sangat orang-orang Islam dalam penyakit inilah, itu nama Islam itu sedang dicoreng-moreng. Kedustaan ini dan khianat dalam amanat dan tidak menjaga amanat dan melanggar janji, di dalam itu inilah yang menghancurkan keamanan negara. Kebanyakan di negara Islam, para politikus dan masyarakat yang terlahir bentuk corak perang, itu adalah akibat dari kemunafikan. Yang tandanya Rasulullah SAW telah beritahukan kepada kita, dan dengan mengambil faedah dari itu, kemunafikan yang lahir dalam bangsa-bangsa, orang-orang bukan Islam itu memperoleh kesempatan untuk mencaci maki Islam. Di dalam sebuah surat kabar Israel, ada seorang Yahudi menulis bahwa ajaran Islam itu bukan ajaran yang cinta damai. Dan dari amal umat Islam itu adalah jelas bahwa itu bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau ajaran yang amannya adalah ada di dalam Kristen atau Yahudi. Kalau ada nampak hal aman dalam Islam, maka itu adalah sangat sedikit yang berbicara mengenai keamanan. Jadi betapa hal ini merupakan
Jadi ajaran yang secara jelas itu merupakan ajaran kekerasan di dalam agama mereka. Akibat dari amal umat Islam itu mereka mencaci maki ajaran Islam. Akibat daripada amal umat Islam, mereka keberatan kepada ajaran Islam akibat amal umat Islam. Kita orang-orang Ahmadi, kita harus kalau ada isyarat dari orang-orang yang minoritas itu kepada orang Islam, maka lalu kita gembira bahwa orang-orang kita yang minoritas itu kita tidak tengah dicaci maki, nama kita tidak diperburu. Namun kalau dikatakan kepada umat Islam yang umum, yang banyak itu dikatakan ajaran kepada ajaran Islam ini merupakan tuduhan daripada orang-orang itu, dan mereka terus saja menuduh, dan orang-orang Islam tidak ada khawatir akan hal itu. Untuk kita ini merupakan satu perkara yang sangat menyakitkan apa yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi itu. Sebagaimana saya katakan, kegembiraan orang Ahmadi adalah pada saat itu ketika dunia mengatakan bahwa ajaran Muhammad SAW adalah amanah, ajaran yang aman dan kecintaan. Dan inilah ajaran yang merupakan ajaran yang cantik, dan tanpa itu dunia tidak akan bisa tegak keamanan. Jadi ini merupakan kewajiban kita berdoa bahwa Allah memberikan akal kepada umat Islam, dan dalam arti yang hakiki kita menunaikan hak sebagai umat yang terbaik, dan kita pun dalam arti yang hakiki kita menjadi orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Dalam khutbah yang lalu saya telah mengemukakan kutipan, ingin saya jelaskan. Itu adalah bahwa Abu Lahab itu ada kutipan, dia memperlakukan, oleh karena itu serigala mencabik-cabiknya akibat daripada menghina. Di dalam itu ada salah yang perlu saya jelaskan. Pada umumnya kutipan dari kutipan Hazrat Masih Maud ada syarat suruh cek, tapi dalam literatur kita itu tertulis dari kalangan ulama kita. Oleh karena itu saya ambil, walhasil ada tertulis yang salah adalah bahwa terbukti dari itu bahwa hubungannya itu bukan Abu Lahab, bahkan dengan hubungan itu dengan anaknya, dan rinciannya itu adalah bahwa di dalam sebuah riwayat dalam Ruhul Ma'ani bahwa sesudah kehancuran Abu Lahab dia dengan tahun mati dan sehingga busuk, dan keluarganya itu jadi Tuhan itu sedang menghukumnya. Dalam sebuah riwayat lain juga dikatakan dalam bahwa dia terjangkit penyakit bengkak, dan sehingga jenazahnya jadi busuk, dan dia dalam kondisi itu dimakamkan. Walhasil akibat buruknya itu sangat buruk sekali, dan anaknya pun akibatnya itu sangat buruk sekali. Dan kesalahan itu anak nikahnya itu dia menikah dengan Ummi Kalsum. Jadi sebelum pergi Syam, jadi untuk menyakiti Rasulullah SAW, saya katanya saya menceraikan anak Tuan,
Maka Rasulullah SAW berdoa dan और इसी सफर में वो dari akibat itulah हलाक हो गया। dia dicabik-cabik oleh serigala itu. बहरहाल ये रिवायत तो और भी Walhasil riwayat ini दूसरी बात, तीसरी बात yang kedua adalah ये है कि अभी नमाजों के बाद मैं एक जनाजा पढ़ाऊंगा। sesudah sholat saya akan sholat jenazah, yakni Nasir Ahmad Bad. Jadi dari Lahore 2010 को tanggal 18 Oktober dalam umur 71 beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 22 मई 2010 Beliau pada Zaruz Zikir इनके भी dan dia itu kena di kakinya itu peluru dan में छोड़ा है। beliau disampaikan di खून ज्यादा rumah sakit. Satu, beliau sangat lemah, banyak darah. Oleh karena itu pun ada pengaruhnya. Beliau pengkhidmatan. Beliau adalah sekretaris Nisnanata Zaim Ansarullah. Dan beliau semangat dalam dakwatillah dan beliau sangat senang pada homeopatik dan selalu berkhidmat kepada orang, dan ribuan orang memperoleh berkat dari upaya pengobatan beliau, dan beliau sangat setia kepada khilafat, dan setiap kesuksesan beliau nisbahkan dengan karena doa-doa khalifah. Setelah pada tanggal 28 Mei beliau mendengar, saya ingin untuk melihatnya itu apa, maka di hadapan saya itu menjadi bengkok, dan saya lihat bahwa bintang itu berkilauan dan itu lama di hadapan saya, dan baru bintang itu naik ke langit. Dan dalam hati saya bahwa ini adalah para syuhada yang akan disyahidkan di Masjid Lahore. Dan sudah itu ketika saya sebutkan, maka itu tambah lebih puas beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat engkau, dan ru'yanya itu Tuhan memberikan semangat, keluarganya diberikan semangat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.